Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Krisma dengan NIM 20051266055, TG PAUD B, kelas B tahun 2020, Universitas Mulawarman. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai DAP atau prinsip pembelajaran dan dikaitkan dengan penilaian pembelajaran anak usia dini. Pertama, DAP. DAP adalah perencanaan yang bermakna dan sesuai dengan perkembangan anak sebagaimana penerapan pengetahuan mengenai perkembangan anak dalam lembaga PAUD. Lalu adapun 12 prinsip ADP tersebut. Yang pertama itu adalah seluruh aspek perkembangan anak saling terkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi. Nah, di sini tuh keterkaitannya dengan penilaian pembelajaran anak usia dini yaitu karena seluruh aspek perkembangan anak saling berkaitan, maka apabila saat satu aspek mengalami gangguan atau kesulitan, maka dapat mempengaruhi nilai perkembangan anak. Seperti anak yang malas, maka kognitifnya akan berkurang. Seperti juga bisa fisik motoriknya, karena anak malas bergerak sehingga fisik motoriknya mungkin akan sedikit terganggu. Yang kedua itu ada perkembangan memiliki proses perkembangan yang berbeda. Nah, di sini tuh dimaksudkan itu perkembangan itu memiliki prosesnya masing-masing. Meskipun memiliki proses yang berbeda, tetapi tujuannya adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan perkembangan itu sendiri, sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan yang terbaik. Yang ketiga itu adalah setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda-beda. Tandanya itu adalah dalam mengembangkan aspek perkembangan, anak itu ada yang lambat dan ada juga yang cepat. Jadi kita itu harus dapat menyesuaikan proses tersebut kepada anak. Karena apabila setiap anak kita berikan proses yang sama, yang untuk mengembangkan perkembangan aspeknya, maka hasilnya tentu saja akan berbeda. Oleh sebab itu kita harus proses perkembangan anak itu selalu berbeda-beda. Yang keempat itu adalah pengalaman sebelumnya mempengaruhi pengembangan. Di sini maksudnya itu pengalaman yang dilalui dari kegiatan atau apa yang dilakukan itu dapat mempengaruhi perkembangannya, karena apabila dia mengalami pengalaman yang baik, maka perkembangannya akan baik pula. Begitu pula apabila dia mengalami pengalaman yang buruk, maka perkembangannya akan mengalami sedikit gangguan atau kesulitan. Seperti saat anak mendapatkan perlakuan yang kasar, maka perkembangannya bisa terganggu. Tapi apabila anak mengalami atau mendapatkan perhatian yang baik, maka perkembangan anak akan berjalan dengan lancar. Jadi pengalaman sangat mengaruhi perkembangan anak, terutama hasil belajarnya nanti. Lalu yang kelima itu proses perkembangan sesuatu yang dapat diperkirakan menuju ke arah yang lebih kompleks, terorganisir, dan terinternalisasi. Nah, di sini itu maknanya adalah jadi perkembangan itu kan butuh proses agar perkembangannya baik. Jadi proses haruslah terarah atau diperkirakan. Jadi apabila didapatkan proses yang terarah tersebut atau yang kita akan perkirakan, maka proses itu akan jauh lebih baik, maka perkembangan tersebut sudah jelas terorganisir atau terinternalisasi dengan baik. Yang keenam, itu perkembangan dan pembelajaran dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial yang beragam. Nah, di sini tuh maksudnya itu kayak setiap orang tua atau anak pasti punya lingkungan dan budaya yang berbeda-beda. Jadi dengan budaya dan sosial yang berbeda-beda itu dapat mempengaruhi perkembangan anak dan proses pembelajaran anak. Seperti kayak setiap orang tua punya budayanya masing-masing untuk memberi pelajaran kepada anak, proses pembelajarannya bagaimana. Terus anak juga dapat mendapatkan pembelajaran dari lingkungan sosialnya yang beragam, seperti itu. Lalu yang ketujuh itu ada anak sebagai pelajar yang aktif. Di sini tuh anak itu belajar yang aktif itu karena anak itu berani bertanya, berani menjawab, dan berani kayak mengungkapkan apa yang tidak dia ketahui kepada gurunya, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dia ungkapkan kepada gurunya. Di sini itu sangat baik untuk perkembangan anak karena melatih anak untuk percaya diri dan juga berani. Sehingga apabila anak terlihat percaya diri dan berani, maka untuk proses pembelajaran selanjutnya akan sangat lancar, sehingga perkembangannya juga akan tumbuh dengan baik. Jadi hasil pembelajarannya mungkin kelak akan jauh lebih baik lagi. Yang kedelapan, perkembangan dan pembelajaran dipengaruhi kematangan secara biologis dan lingkungan. Di sini kenapa dipengaruhi oleh kematangan biologis dan lingkungan? Karena setiap untuk memulai pembelajaran atau untuk mengembangkan suatu pembelajaran, kita itu harus memiliki kesiapan yang baik dari biologis maupun dari lingkungan sekitar kita. Karena apabila lingkungan sekitar kita atau kematangan biologis kita yang kurang, maka kita akan sulit untuk memahami pembelajaran tersebut. Yang mana apabila kita kurang memahami, maka pembelajaran apa yang kita dapat akan hasilnya akan sedikit atau kurang mencukupi apa yang ingin kita targetkan. Yang kesembilan itu bermain sebagai alat bagi anak dalam menunjukkan tahap perkembangannya. Di sini tuh bermain itu sangat baik untuk menunjukkan tahap perkembangan anak itu, karena setiap anak bermain, anak akan melakukan mungkin bergerak dan melakukan cakap-cakap serta melakukan kegiatan yang lainnya seperti bernyanyi dan yang lainnya, sehingga itu dapat membantu proses perkembangan anak jadi lebih baik. Karena dengan bermain anak akan merasa senang dan merasa sangat bahagia. Jadi proses pembelajaran yang akan dipelajari juga akan masuk dengan baik. Yang ke-10 itu perkembangan anak akan lebih meningkat jika anak diberikan kesempatan untuk melatih keterampilan yang sudah dimilikinya sekarang. Ya, kita harus fokus untuk melatih keterampilan yang anak miliki. Tetapi meskipun kita fokus ke keterampilan yang anak kuasai atau anak miliki, kita juga tetap harus memperhatikan keterampilan lainnya. Tetapi keterampilan yang dimiliki anak, yang bidangnya atau bakatnya itu tetap harus kita kembangkan atau kita
latih dengan baik untuk bisa meningkat dengan lebih baik lagi. Lalu yang 11 itu, anak memiliki beragam cara untuk belajar dan mencari tahu, serta memiliki berbagai cara untuk menunjukkan apa yang diketahuinya. Nah, di sini tuh anak memiliki berbagai cara untuk belajar itu bisa seperti bermain, bernyanyi, bercakap-cakap, atau tanya jawab kepada guru atau teman-temannya. Jadi dari kegiatan tadi itu anak bisa menunjukkan apa yang diketahuinya juga, apa yang dia dapat, seperti itu. Yang terakhir itu adalah anak akan lebih mudah belajar jika anak merasa nyaman dan aman. Jadi tuh apabila anak merasa aman dan nyaman itu mungkin belajarnya itu akan jadi lebih enak. Anak merasa enak belajarnya, jadi apa yang dipelajari itu dapat masuk dengan baik dan seperti itu. Jadi dari 12 prinsip tersebut itu sangat berpengaruh pada penilaian pembelajaran anak usia dini. Karena dari 12 prinsip tersebut itu sangat baik untuk perkembangan anak dalam belajarnya. Sehingga anak dapat belajar dengan baik dan apa yang dipelajarinya juga dapat dipahami dengan baik. Sekian dari saya dan terima kasih.